Bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih kami berkumpul bersama keluarga dan umat-umat-Mu. Engkau berkati Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami beroleh kemenangan. Dalam hadirat-Mu kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap
Ya maya maya bara bara bara. Ya basya kala bara bara toto. Ya maya maha kala basya bara. Ya bara basya bara. Ya bara basya bara. Ya kaya maha basya bara. Ya bara basya bara. Ya makaya basya bara. Ya basya bara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Ku. Amin Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan.
Yesusku, Rajaku. Kau tidak, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami persembahkan syukur, hormat, pujian, penyembahan, mazmur kami di hadapan Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh luar biasa. Berterima kasih untuk serial pengajaran Tuhan di dalam keluarga. Beri kami hati yang bisa menangkap akan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu, dan bisa mengalami transformasi hidup lewat kebenaran firman-Mu. Curahkan, percayakan kepada kami roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau anugerahkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang wanita yang gagal dalam berkeluarga. Kita sudah melihat dari kesederhanaan dan kehancuran hidup seorang Rahab. Kitab suci berkata sebagai wanita sundal. Lalu kita belajar juga kehidupan Tamar, wanita yang tidak beruntung, yang dikatakan adalah wanita pembawa sial yang membunuh suami-suaminya lewat keadaan hidup, membawa aura kematian. Kita tahu bahwa semua itu bukan suatu kebetulan. Kitab suci mencatatnya, dan di hadapan Tuhan kehidupan Rahab maupun Tamar ditransformasi. Mereka mendapat upah dari Tuhan. Mereka dicatat dalam catatan sejarah jadi wanita-wanita yang dipakai dalam garis keturunannya. Bahkan mereka berada di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar satu tema sebagai pembanding, pria yang gagal dalam berkeluarga. Kita mau lihat satu tokoh, sungguh menarik sekali. Mari kita lihat sama-sama Kejadian 13 ayat 8 sampai yang ke-15. Kejadian 13 ayat 8 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin." Amin. Apakah yang menjadi pemicu? Apakah yang menjadi akar? Apakah yang menjadi penyebab kegagalan Lot? Lot yang sedang diberkati, Lot yang hidup bahagia dengan keluarga, Lot yang di tengah kerumunan orang-orang yang terpanggil, Lot yang pergi bersama dengan pamannya Abraham. Apa yang menjadi sebab musabab di balik kegagalan pria ini? Yang kita akan belajar tentang kegagalan dalam berkeluarga untuk melihat dari dalam akan menjadi keseluruhan dari kegagalan Lot ini. Yang pertama, Lot lebih mengejar materi daripada Tuhan. Kita bisa melihat ketika para gembala Lot bertengkar dengan gembala pamannya yaitu Abraham. Gembala-gembala ini bertengkar dan Lot juga ikut-ikutan. Akhirnya dia lupa bahwa perjalanan hidupnya adalah nebeng pamannya. Pamannya adalah Abraham, orang yang meresponi panggilan Tuhan, orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Sedangkan Lot ini hanya follower, orang yang ikut-ikutan. Karena itulah ketika Tuhan memberkati Abraham, otomatis
Lot yang ikut serta, Lot diberkati. Oleh karena berkat ini luar biasanya, para gembala bertengkarnya karena urusan makanan ternak. Makanan ternak berkaitan dengan ternak, ujung-ujungnya berkaitan dengan penjualan, dan ujung-ujungnya berkaitan dengan kehidupan, dan bermuara pada uang. Jadi Lot lebih memilih kebutuhan dan dirinya yang cinta uang daripada mengejar akan Tuhan. Kita bisa melihat tokoh pembandingnya itu pamannya sendiri, yaitu Abraham. Abraham mengalah. Abraham berkata, jangan ada pertengkaran. Kita ini sanak keluarga. Kenapa keluarga harus bertengkar urusan rumput? Kenapa keluarga harus bertengkar urusan uang? Dan ini menjadi suatu pesan buat kita bahwa kepala keluarga yang cinta uang harus hati-hati. Karena kita akan melihat akhir daripada cinta uang seperti kehidupan Lot. Jadi ini pesan di balik kegagalan hidup Lot yang memilih uang, memilih materi, memilih kebutuhan daripada mengejar akan Tuhan ini. Menjadi pesan penting bagi pria-pria muda, pesan penting bagi kaum pria yang sudah berstatus suami, sebagai papa, sebagai kakek. Ini menjadi suatu pesan yang menarik dalam kehidupan kekristenan ini. Kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata Lot melihat ukurannya sudah berbeda. Kalau awal perjalanannya bersama Abraham, dia mendengar bahwa pamannya punya panggilan akan Tuhan. Tuhan yang luar biasa menyertai pamannya, dan di dalam perjalanan ini dia ikut diberkati. Dan ketika berkat itu melimpah, dia lupa dengan segala sesuatu yang dari awalnya. Ini adalah orang yang lupa diri, orang yang lupa budi, orang yang tidak bisa menempatkan diri lagi. Pada akhirnya pamannya pun diajak bertengkar. Ketika Abraham mengalah, Lot memilih apa? Kitab suci berkata dia melihat, wow, lembah Yordan itu seperti taman sorga. Dia melihat sesuatu yang menjadi daya tarik. Hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan, kaum pria yang hancur kena investasi bodong, kena segala bentuk kehancuran di balik efek pandemi COVID-19 ini. Oleh karena apa? Mereka berpikir, wah ini sorga, ini materi, tanpa pernah melibatkan Tuhan di dalam dirinya, tanpa pernah memikirkan segala sesuatu dengan resikonya, karena uang itu punya daya tarik. Dan ketika kita masuk mencintai uang, uang itu punya sayap dan dia bisa terbang sekejap hilang. Dan saya pernah melayani, ada yang berkata, Pak, aku habis-habisan, padahal aku udah melibatkan Tuhan. Dan ketika sebelum aku investasikan semua uangku, aku udah tanya ke hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini udah bernubuat, dan semuanya saya sudah habiskan. Udah kayak judi, saudara, dikeluarkan untuk bisnis ini. Dan ketika bermasalah, habis semua. Hartanya habis, rumahnya mau disita bank, istri dan anaknya minta bercerai. Istrinya mau ajak anaknya pergi meninggalkan dirinya, seorang suami, seorang papa yang dalam keadaan melarat, bangkrut, dan hancur-hancuran ini. Saya sebagai seorang abdi Tuhan menelaah di balik konseling ini. Oh, ternyata semudah itu menghancurkan umat Tuhan di balik yang namanya nubuatan palsu. Jadi kita sudah belajar tentang pesan Tuhan, hati-hati terhadap ajaran palsu, gereja palsu, oknum-oknum palsu yang berkedok rohani, berkedok hal-hal firman. Di baliknya adalah serigala berbulu domba. Isinya cuma pengejaran upah dan amplop, tanpa pernah memperhitungkan resiko kehancuran dari umat Tuhan. Yang penting udah dibuat-buat, disampaikan, resiko lu sendiri. Ini adalah hamba upahan, kata Tuhan. Mereka lari ketika ada bencana. Mereka tidak setia terhadap umat Tuhan ketika bermasalah. Mereka hanya mikirkan daging seperti serigala. Pokoknya kalau ada daging gigit, udah gigit tinggal ya. Jadi umat Tuhan yang harus dewasa, umat Tuhan yang harus mulai menguji bobot bibit-bebet segala sesuatu dalam kehidupan kekristenan ini, supaya tidak hancur di balik segala hal yang rohani ini. Karena kalau punya Tuhan masih hancur hidupnya, berarti ada satu kekeliruan besar dalam kehidupan kepribadian kita, kehidupan pengenalan akan Tuhan, maupun kehidupan bersandar kepada Tuhan. Karena sering kali kehancuran ini karena serigala berbulu domba. Nah, perhatikan Amsal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi, cinta akan uang ini, cinta akan mamon ini menggantikan posisi Tuhan, menggantikan posisi keluarga dengan uang ini, berbahaya di dalam kehidupan. Karena itu merupakan peringatan bagi kaum pria, baik yang masih muda, maupun yang sudah beristri, yang maupun sudah beranak cucu. Ingatlah akan umur. Jangan tenggelam hari-hari hidupmu hanya untuk ngejar uang.
kerja hanya untuk cari uang, nimbun uang, dan isi hidupmu semuanya uang, 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 uang. Dan itu berakhir dengan kesia-siaan hidup. Karena engkau menimbunnya, kemudian siapa yang menikmatinya? Siapa yang akan menjadi raja atas uang itu? Bukankah semuanya sudah ditulis dalam kitab suci? Orang fasik menimbun uang dan harus menyerahkannya kepada orang yang hidupnya dikenan Tuhan. Bukankah lebih baik kita mengejar akan kerajaan Allah seperti yang dipesankan Tuhan Yesus? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kau perlu, maka semua yang dikejar dunia ini Tuhan sediakan, bahkan Tuhan tambah-tambahkan di dalam hidupmu. Karena selagi tidur, berkat Tuhan dicurahkan bagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Dia. Bahkan apa yang belum sempat engkau minta, belum terpikir, belum terlintas di hati, Tuhan sudah sediakan. Betapa indahnya punya juru selamat, betapa indahnya punya Yesus Tuhan ini. Haleluya. Jadi pesan Tuhan yang pertama ini, berhati-hatilah para pria untuk jangan sampai hidup ini hanya untuk cinta uang. Ini Tuhan pesankan. Yang kedua, hari-hari Tuhan, hari kemurkaan akan datang kepada setiap orang. Lot sudah pindah meninggalkan Abraham yang sudah mengalah, memberi porsi kelegaan. Lot sudah memilih yang menarik, yang menurutnya adalah sorga kehidupan. Menurutnya secara bisnis itu yang terbaik, secara strategi, secara feng shui, semuanya ini yang terbaik. Abraham tidak memilih. Orang yang beriman terkadang tidak memilih karena dia mengizinkan Tuhan yang memilih. Orang beriman percaya bahwa air dipegang, air disentuh oleh kuasa Yesus bisa jadi anggur. Karena itu dia tidak perlu berebut air. Orang beriman tidak perlu melakukan serobot, apalagi mencuri kesempatan, apalagi merebut kesempatan, apalagi merebut hak milik orang lain. Orang benar tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Orang benar lebih memilih hidup takut akan Tuhan, lebih memilih kejujuran mendasari hidupnya, mendasari bisnisnya, mendasari seluruh area hidupnya, bahwa segala kepunyaannya itu adalah harta benda yang datang dari Tuhan, yang telah dikuduskan oleh firman Tuhan, yang terus dibagi-bagikan, disebar-sebar, terus bertambah-tambah. Oleh karena apa? Karena dia tahu bahwa firman Allah berkata ada orang berhemat tapi terus kekurangan, tapi ada orang yang menyebarkan hartanya tetapi terus berkelimpahan. Karena firman Tuhan mengunci kehidupan ini. Barang siapa jadi pelaku firman, firman Allah kembali dan tidak akan sia-sia di dalam hidupnya. Sebab firman Allah tidak akan mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang hidup tulus, murni, jujur, dan tak bercela di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, sebaliknya Lot sudah memilih dan masuk. Kita akan melihat suatu keadaan yang mengerikan menjelang hari penghancuran, di mana keluh kesah Sodom Gomora itu sampai ke sorga. Mengerikan kejahatan Sodom Gomora itu tempat yang dipilih Lot. Tempat di mana penyimpangan seksual, tempat di mana kebejatan, tempat di mana uang berkuasa. Ternyata di sana segala kejahatan ada. Ini pesan Tuhan. Di mana uang berkuasa, disitulah kejahatan itu ada. Di mana uang berkuasa melebihi Tuhan, disitulah segala jenis siasat dan kejahatan berpesta pora. Lot hidup di tengah-tengah komunitas yang seperti ini. Dan hari itu disebut sebagai hari bersyafaat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sebelum menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan ingat sama Abraham, paman Lot. Tuhan ingat akan hati Abraham yang mengalah. Ternyata orang dewasa, orang yang mengalah, itu hatinya harum. Dan Tuhan suka dengan keharuman orang yang dewasa, yang hatinya selalu mengalah, hatinya yang cinta damai. Tuhan itu suka dengan orang yang aroma hidupnya memancarkan kasih yang tulus dan murni. Karena itulah orang yang mengasihi Tuhan juga harus mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Karena itulah orang yang merasa dirinya diberkati Tuhan dan semua berkat itu dari Tuhan, itu akan terus disalurkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, akan disalurkan untuk jadi berkat bagi sesama, tidak akan ditimbun dan dimakan sendiri. Karena umur hidup manusia terbatas dan daging tubuh ini bisa makan sebanyak apa. Kita harus memahami bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kesempatan hidup, suatu perputaran untuk menyelesaikan satu siklus kehidupan manusia, menggenapi firman, selesai, berbuah, berkemenangan, masuk surga Yesus. Itu kunci daripada suatu kesimpulan siklus hidup manusia yang punya Tuhan di muka bumi ini. Karena itulah kita tahu bahwa hari murka itu, harta itu tidak menyelamatkan.
Tapi saya menemukan ada hal-hal menarik di balik kehidupan pribadi dan khususnya kehidupan berkeluarga Lot ini. Saya mau ajak Bapak Ibu mengupasnya. Kenapa? Karena kok orang berangkat dari keadaan miskin, gak punya apa-apa, sisa uang sedikit, kemudian tiba-tiba dibimbing, di mentoring Abraham, dibimbing orang-orang di Urapi, di mentoring orang di Urapi, tiba-tiba kaya raya, kok malah mengajak mentornya ribut, malah kok bersinggungan dengan mentor rohaninya, kok malah gak sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dirinya itu efek daripada pamannya, yaitu Abraham, efek daripada mentoring orang yang diurapi Tuhan itu. Kok lupa dengan segala hal seperti itu? Nah, saya mau kupas, ternyata ada kedalaman, ada suatu rahasia, ada hal tersembunyi di balik kehidupan berkeluarga Lot. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian 19 ayat 1 sampai yang ke-16. Kejadian 19 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini." Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu.
sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Amin. Amin. Menjelang kemurkaan itu menjadi suatu kenyataan dalam hidup, Tuhan mendatangi Abraham. Abraham bersyafaat. Dan ternyata Lot, kalau kita baca dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 16 ini, memilih pilihan yang salah. Hidup di dalam keuangan yang palsu, tidak ada kebahagiaannya, yang ada kejahatan semua. Dan Lot yang sering duduk di tempat-tempat terhormat ini, hatinya merana. Kenapa? Karena Lot telah mempertukarkan hadirat Tuhan dengan pergaulan yang rusak. Ada banyak pria-pria dalam kehidupan ini, ketika mereka memilih bisnis, memilih uang, memilih kecurangan, bahkan mungkin mereka memilih korupsi untuk cepat kaya, mereka kehilangan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka pesta pora dan mereka bersekutu dengan roh mamon. Lot mengalami ini. Tapi puji Tuhan, Lot punya satu kesadaran yang kitab suci catat. Inilah yang dikatakan sebab Tuhan hendak mengasihani Lot. Kenapa? Karena kita bisa melihat buahnya. Ketika Lot menyadari kesalahannya, ketika seluruh penduduk daripada Sodom Gomora datang untuk berbuat jahat kepada malaikat-malaikat yang diutus untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot rela. Lot mengenali itulah pihak Tuhan, dan Lot bahkan bersedia menyerahkan kedua putrinya sebagai ganti korban. Ini penghargaan buat Tuhan. Sebuah bukti perbuatan terpuji di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Lot ketika kembali diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa lagi dari pihak-pihak kerajaan surga, dia ingin melepaskan semua, bukan hanya uang, bahkan putri-putrinya pun dia lepas sudah. Kenapa? Karena Lot tahu hidup jauh dari Tuhan itu adalah neraka. Hidup menyakiti dan mendukakan Tuhan itu adalah neraka. Lot menyadari itu dan bersedia untuk membayar harga di balik semua pilihannya. Pertama, memilih uang melebihi Tuhan, dia mau bertobat. Yang kedua, dia memilih bukan Tuhan yang memilih. Dia memilih apa yang menurutnya menarik, menurut kebutuhannya, penilaiannya, takarannya. Kemudian dia menyerahkan semua pilihan yang salah itu untuk menyerahkan hatinya, hidupnya untuk memilih lagi. Bahkan rela melepas kedua putrinya. Ini bukan hal biasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdiri pada titik sebagai seorang pria, seorang papa, kejahatan di depan keluargamu, di depan pintu rumahmu, para malaikat ada di rumahmu, lalu engkau berkata, ambillah kedua putriku yang masih perawan itu. Hebatnya keadaan ini. Kenapa? Karena kitab suci mencatatnya secara terbuka. Dan yang lebih menarik lagi, kedua calon menantunya tidak menghargai Lot. Ada apa di balik kehidupan dua mantu ini? Ini kan belum kebuka, saudara. Saya kan mau ajak saudara melihat kegagalan seorang pria dari kehidupan Lot ini pada dimensi keluarga. Ini belum tersentuh. Mari kita lihat sentuhan yang lebih dalam lanjutannya. Mari kita lihat Kejadian 19 sambungannya, ayat 24 sampai 26. Kejadian 19 ayat 24 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Amin. Amin. Ini kuncinya. Dan ketika Roh Kudus menguraikannya, saya terkejut. Kenapa? Karena ketiga yang dipesankan di balik kegagalan seorang pria, ternyata ada seorang istri yang cinta uang. Istri Lot cinta uang. Ternyata yang memicu pertengkaran Lot dengan Abraham itu adalah istrinya. Jadi di dalam kehidupan berkeluarga hari-hari ini ada banyak pria bergeser moralitasnya, bergeser karakternya, bergeser sifat baiknya. Kenapa? Karena desakan dorongan seorang istri yang cinta uang. Ada banyak kita tahu dalam kehidupan ini, hal ini ya dan amin. Karena seorang wanita yang cinta uang memusingkan segala perkara dengan jalan, ingin menang dan ingin selalu tampil dan ingin jadi pesolek. Karena itu dia tidak pedulikan kebahagiaan
baik itu mertuanya atau orang tuanya sendiri, bahkan suaminya sendiri, dijadikan alat untuk ditunggangi, untuk mengejar akan kepuasan dirinya. Seorang wanita yang menjadi predikat istri yang merongrong suaminya, itu sebenarnya sudah tersesat dalam kehidupan, menjadi bencana bagi seorang pria, bagi seorang suami, bagi seorang papa. Dan keadaan ini sulit untuk diubahkan, kata Roh. Kenapa? Karena sifat cinta uang ini mengakar sekali. Dan orang yang cinta uang ini bisa kambuhan. Sadar sebentar, tapi kemudian kambuhan. Kenapa? Karena ini seperti film Hobbit. Daya tariknya itu ada naganya. Dan orang bisa berubah hatinya ketika menggenggam uang dan menggenggam mamon. Karena tidak ada manusia yang kuat ketika bersentuhan dengan uang. Karena manusia itu ada tingkatannya. Pegang 100 juta dia kuat, pegang 1 miliar mulai goyang, lewat dari 2 miliar udah bisa diperjualbelikan kesetiaan, ketulusannya. Karena itulah Yesus mendasari pelayanannya selama 3,5 tahun. Dia tidak menyentuh uang, tidak pusingkan urusan uang, dan benar-benar 3,5 tahun itu kita bisa menemukan yang pegang uang. Justru itulah yang menjual Yesus, yang bernama Yudas Iskariot. Jadi betapa bahayanya dalam kehidupan ini bila dalam kehidupan berkeluarga istri cinta uang. Kenapa? Istri Lot terikat harta benda, memicu pertengkaran itu, dan kemudian meminta Lot. Ini nggak ditulis Alkitab, ini terjemahan, ini penafsiran, tapi ini dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan umat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan. Terkadang ada seorang istri cinta uang, istri yang dominan, hancur lebur pelayanan, hancur lebur bisnis, hancur lebur yang namanya kehidupan keluarga. Kenapa? Karena sifat-sifat yang mengikat ini tidak lagi pentingkan kepentingan secara luas, tujuan masa depan, tujuan kebahagiaan, dan dibalik cinta yang murni dari kesimula-mula itu hilang semua. Yang ada adalah pertengkaran demi pertengkaran, perebutan demi perebutan. Pada akhirnya kasih sayang jadi permusuhan. Ini efek daripada cinta uang. Nah, seorang wanita yang tidak taat, ini pesan buat para suami, para pria. Kalau engkau tidak didik istrimu sejak masa mudanya, waktu engkau masuk dalam mariga perkawinan, dimulai kalau engkau tidak menemukan jodoh yang dari Tuhan, sebenarnya kehancuran hidup sudah ada ketika engkau memilih yang bukan pilihan Tuhan. Dan kalaupun engkau memilih, tapi engkau punya kekuatan yang luar biasa untuk mentransformasi kekeliruan pilihan itu, meskipun harganya mahal, masih ada kesempatan ketika engkau dorong istrimu untuk mengenal Tuhan, hidup sebagai wanita yang taat akan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa melihat di hari murkanya, istri Lot ini nggak pernah muncul nampak apapun, tapi di hari murkanya kitab suci mencatat, sudah berjalan jauh dengan ditenteng malaikat pun, ternyata tidak bisa mengubah hatinya untuk terikat akan harta benda, terikat akan uang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, nampak jelas bahwa hatinya cinta uang, hatinya tidak taat akan Tuhan. Dan kita bisa tahu yang menjadi jawaban mengapa mantu-mantu Lot mengolok-olok Lot, karena mantu-mantunya yang tinggal di rumahnya itu sudah melihat kelakuan daripada istri Lot. Maka Lot nampak sebagai pria yang lemah, pria yang tidak dihargai istri. Pada akhirnya mantu-mantu yang di rumahnya juga tidak menghargai dia. Kenapa? Karena kita bisa melihat pada akhirnya istri Lot ini tidak mendidik kedua putrinya jadi berkat. Yang dilakukannya adalah yang merasa dirinya berkuasa dalam keluarga, mendikte suaminya, kemudian mendikte anak-anaknya. Ini istri Lot ini punya sifat dominan kalau kita pelajari secara mendalam di balik kepribadian hidup manusia. Kenapa? Karena kalau sampai ada orang di dalam rumah kita yang biasa berinteraksi dengan istri kita, tiba-tiba setelah tinggal di rumah kita tidak menghargai kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sudah pasti ada kelakuan istrimu yang membuat orang punya alasan untuk tidak menghargai engkau sebagai kepala keluarga. Ini Tuhan ingatkan kepada kita. Lot berbeda dengan Rahab dan Tamar. Rahab tidak punya pilihan, hancur semua. Dari kemiskinan dia harus bersundal untuk menghidupi keluarganya. Tamar lebih lagi, tidak beruntung, menikah mati, menikah dengan iparnya, mati juga iparnya sebagai suami, kemudian jatuh di dalam persundalan dengan mertuanya tanpa sengaja. Tetapi Tuhan ingat dan Tuhan melihat hati. Kenapa? Karena mereka terlahir tidak punya pilihan, keterdesakan oleh karena faktor hidup.
Ada banyak umat manusia di muka bumi ini terpaksa, ini kata yang tepat. Kenapa? Mereka tidak mau jalani hidup seperti itu. Karena itulah hidup, jangan sampai engkau suka menghakimi orang lain. Karena orang yang engkau hakimi itu mungkin orang-orang yang terpaksa hidup seperti itu. Kenapa? Karena keterpaksaan itu di hadapan Tuhan masih bisa ditransformasi. Sementara Lot yang punya pilihan, saudara, punya kekayaan, punya hidup, malah melakukan segala sesuatu berakhir dengan kehancuran. Kehancurannya bukan di Sodom Gomora. Kehancurannya sudah ada ketika Lot punya istri yang sifatnya cinta uang, yang istrinya sifatnya dominan, yang istrinya tidak taat akan Tuhan, tidak taat akan suaminya. Sudah mulai dari situ kehancuran itu terjadi. Maka ketika segala sesuatu sudah tidak bisa dikendalikan, ya, apa yang kau perbuat, apa yang kau semaikan itu berbuah di dalam hidupmu. Ketidaktaatan itu akhirnya menjadi satu tiang peringatan. Istri Lot menjadi tiang garam. Itu peringatan bagi kaum wanita yang sudah berpredikat sebagai seorang istri yang sudah punya anak, apalagi sudah siap punya calon mantu. Hai, bertobatlah, berubahlah. Kenapa? Jangan sampai hidupmu jadi tiang garam. Tuhan ingatkan ini, peringatkan ini di dalam hidup kita, dan kita bisa melihat pada akhirnya sifat buruk ini menurun kepada kedua putrinya. Oleh karena takut tidak punya garis keturunan, kedua putrinya melakukan ritual hubungan incest. Persundalan terjadi. Apakah Tuhan cinta persundalan ini seperti yang terjadi tanpa sengaja pada Tamar? Kitab suci mencatatnya tidak. Karena itu kita belajar hari ini, jangan yang engkau mau, yang engkau pilih, dan jangan paksakan. Biarkan tangan Tuhan mengatur hidupmu. Mari raih yang dari Tuhan. Dan satu pelajaran tentang pria yang gagal dalam berkeluarga ini, yang kita pelajari lewat figur hidup Lot ini, kiranya mengingatkan akan kita, terutama anak-anak muda kita. Jangan salah pilih jodoh, jangan salah pilih istri, jangan salah pilih suami. Sakitlah di masa muda untuk bertahan, untuk tidak memilih. Kenapa? Karena asmara itu tidak ada baiknya ketika salah pilih. Tapi asmara yang tepat mencapai jodoh itu akan menjadi lembar sejarah history maker, sejarah orang-orang besar dalam percintaan yang dari Tuhan. Dan anak cucunya akan lahir jadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Saya meyakini true story, true love, true life yang dari Tuhan ini. Karena itu saya mengajari anak-anak saya untuk membuka lembar hidup menurut pengaturan Tuhan. Sebagai anak-anak pria muda, sebagai anak-anak gadis perawan, mereka berjalan dalam pengaturan Tuhan dan akan turun-temurun bagi anak cucunya sampai kedatangan generasi ketujuh yang dinubuatkan Tuhan, lahirnya orang besar dari rumput The Johan Family ini. Saya meyakini itu, berpegang semua itu, maka kuat dalam pengharapan dan terus berjalan dalam iman dan kasih mendasarinya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, menjaga hidup tidak bercela dan melayani dengan setulus hati dengan apa yang Tuhan sudah pesankan. Ajarkan mereka apa yang kuajarkan kepadamu, dan ajarkan mereka apa yang kau alami, yang sudah engkau menangkan, yang sudah engkau uji bibit-bibitnya, yang sudah engkau kaji, dan semua sudah terbukti berkualitas. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini, kita tutup di dalam doa. Pastor William Sairat akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pada bagian ke-7 pelajaran keluarga, hari ini kita belajar tentang pria yang gagal dalam berkeluarga. Firman Tuhan memperingatkan kita bahwa pengajaran materi dan cinta uang akan menghancurkan hidup berkeluarga. Kesepadanan suami istri sangatlah penting, dan keteladanan berkeluarga itu dapat diwariskan kepada anak-anak kita. Sebagus apapun seorang pria, maka hidupnya bermasalah ketika istrinya cinta uang. Karena itu tidak boleh salah pilih jodoh. Peringatan Tuhan untuk para suami atas istri tiang garam, yaitu para istri agar dituntun kenal Tuhan dan tidak hidup terikat hal-hal duniawi ataupun cinta uang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan doa sehati dan sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita pasti terpenuhi.
Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Udah ya, Pak? Saat naik.